Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan masih di materi tentang memahami fakta data komputasi informasi ya. Pada sesi ini saya tidak mengambil studi kasus tentang pengetahuan. Kalau di materi sebelumnya, contohnya mungkin tidak terlalu applicable pada kekinian, walaupun sebenarnya kisah peternakan itu bisa bisa ditarik ke imajinasi kalau itu terkomputerisasi dan ada IoT-nya gitu ya, di mana kambing itu bisa dipantau melalui kamera atau kemudian bisa ditimbang secara otomatis dan sebagainya. Tapi kita tinggalkan contoh itu dan kita masuk ke contoh pada aplikasi-aplikasi yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian kita coba untuk menganalisisnya dalam kerangka pandang FDKI ya, fakta data komputasi dan informasi. Di sini kasus yang saya ambil adalah tentang pemesanan tiket kereta api. Anda bisa kunjungi situs dari PT KAI Kereta Api Indonesia dan di sana cukup menarik, kita bisa booking tiket juga dari situs itu dan juga bisa melihat jadwal-jadwal kereta serta sepertinya sudah diintegrasikan bagaimana kereta api dipakai untuk wisata, kemudian ada kuliner di atas kereta api diintegrasikan dengan hotel dan sebagainya. Dan Anda juga pasti tahu untuk pemesanan tiket ini selain menggunakan tiket kereta api ya, selain menggunakan PT KAI, websitenya juga kita bisa menggunakan tiket.com, bisa menggunakan pigi.com atau dengan Traveloka. Nah, nanti yang kita pakai untuk studi kasus adalah Traveloka. Tapi sebelumnya kita perlu memahami dulu konsep, bukan konsepnya, konteksnya ya, konteks dari organisasi PT KAI dan bisnisnya ini seperti apa. Jadi intinya adalah pemesanan tiketnya dan ini saya perkenalkan barangkali ada di antara kalian yang jarang naik kereta api ya. Kalau naik kereta api itu kita harus tahu nama kereta apinya dan kereta api itu jalurnya mana gitu ya, awal dan akhirnya di mana. Dan di Indonesia ini untuk Jawa ya itu ada jalur selatan dan ada jalur utara serta ada jalur timur ya. Jalur selatan itu berarti dari Jakarta ke Bandung, kemudian melewati Garut, Tasikmalaya, Purwokerto, Kroya, sampai Jogja, kemudian ke Madiun, Timur, Kertosono, sampai ke Surabaya. Dan di Kertosono itu ada belokan ke selatan lewat kota saya ya, kota Kediri. Kemudian sampai ke kota Blitar, lewat Blitar dan sampai ke kota Malang, karena kota Malang itu adalah kota yang cukup penting ya untuk wisata. Nah, itu jalur selatan. Kalau jalur utara, gambarannya adalah dari Jakarta, Cikampek ke Cirebon, kemudian ke Semarang, dari Semarang terus ke timur lewat utara. Belum pernah lewat utara itu, tapi nanti ke timur Semarang, Jepara, kemudian ke selatan lagi, sampailah ke Gresik dan pada akhirnya ke Surabaya. Jadi ke Surabaya itu bisa lewat jalur selatan dan lewat jalur utara kereta apinya. Nah, nanti dari jalur utara itu ada belok cabangnya ya untuk bisa ke Jogja, bisa dari lewat Kroya ya. Jadi bisa ke selatan beloknya sampai nanti ke Kroya dan akhirnya bisa ketemu jalur selatan. Nah, jalur timur itu dari Surabaya ke arah timur, timur jalur utara, Jember, kemudian Purbalinggo dulu ke Jember sampai Pasuruan gitu, sebelum Jember ya, Probolinggo, Pasuruan sampai ke Jember. Ya, di ujung itu nanti berhenti ketika mau ke Bali itu bisa pakai kereta. Nah, itu apa kereta-kereta yang melaluinya namanya dan jalurnya itu kira-kira digambarkan
punya jalur seperti ini PT KAI. Nanti tiket ini kan sangat berhubungan erat ya dengan keretanya dan jalurnya. Nah, berarti kan ini Anda diperkenalkan tentang bagaimana memahami faktanya ya. Nah, ketika diubah menjadi data, saya ilustrasikan ini agak lompat sedikit. Mudah-mudahan Anda sudah mendapatkan ini juga di mata kuliah pengaksesan basis data ya. Ini adalah sebuah diagram skema basis data yang nanti karena ini kalau dicontoh Kasep Kambing dan Pak Haji ini kisah tentang siapa berikan kepada saya kambing yang paling subur ya, informasi kambing yang paling subur. Di situ ada pelajaran tentang bahwa kita harus mengelola relasi satu entitas dengan entitas lain. Kambing yang subur itu kan berarti dia yang paling banyak punya anak dan anaknya paling banyak punya anak lagi. Nah, ini saya contohkan ketika urusan kereta api tadi, sentralnya jadwal kereta tadi itu adalah ada di namanya tabel ya, ini ya, tabel kereta. Nah, sebuah kereta itu diberi nama, kemudian dia itu awalnya dari mana dan akhirnya di mana. Jadi misalnya Jakarta Surabaya atau Jakarta Malang misalnya ya. Atau Jakarta Jogja, Jakarta Solo misalnya. Atau Bandung Malang. Nah, kereta ini walaupun tadi berangkatnya dari Jakarta dan berakhirnya di Surabaya, tapi kalau lewat jalur utara kan nanti akan melalui stasiun-stasiun yang dia berhenti di sepanjang jalur itu. Dan kereta api itu sudah punya jadwal. Misalnya kalau apa ya, Argo atau yang dari Bandung aja ya, misalnya Malabar ya, berangkat dari Bandung. Padahal sekarang Malabar dari Jakarta ya, dari Jakarta jam berapa terus sampai ke Bandung itu jam berapa, tarifnya berapa. Ini jamnya di sini, jam berangkat dari Jakarta jam berapa sampai Bandung jam berapa, tarifnya berapa. Itu ini adalah subset dari atau rincian dari nama kereta yang berangkatnya dari mana dan ujung berhentinya di mana. Nah, tentu saja PT KAI punya database master tentang stasiun dan nama kota. Misalnya di Bandung saja itu kan terdiri dari beberapa stasiun ya. Ada stasiun Cimahi, kemudian ada stasiun ST Hall, Kota, kemudian ada Kiara Condong. Mungkin ada juga Padalarang, ada juga Ranca Ekek, itu masuk ke Bandung. Nanti Surabaya juga begitu, Jogja begitu, ada beberapa stasiun. Dan sebuah kereta akan dirinci dia berhenti di stasiun mana saja. Jadi nama stasiun yang muncul di jadwal dan tarif serta muncul di kereta ini pasti harus terdaftar di master stasiun kota. Nah, itu yang namanya berelasi. Nggak mungkin di sini ada nama stasiun tapi nggak terdaftar di sini. Demikian juga dengan nama stasiun yang ada di jadwal dan tarif. Nah, ini ada garis-garis ini kan menunjukkan relasi ya. Satu nama kereta yang berangkat dari awal sampai tujuan akhirnya mana, itu ini ID-nya, ID keretanya diambil ke sini karena nanti di sini dirinci sub-sub stasiun di mana kereta itu berhenti. Nah, lalu ketika bicara fakta dan data, maka sebelum sistem ini dipakai harus ada orang yang memasukkan data stasiun, master stasiun dan kota di Indonesia itu apa saja, kemudian keretanya apa saja tadi di entry ke sini, dan juga jalur dari kereta itu berarti di stasiun mana saja, berapa tarifnya juga di entry di sini. Nah, tapi untuk pemesanan tiket belum cukup ya, karena Anda tahu misalnya kereta api Malabar atau Argo Parahyangan itu kan sehari dia bisa berangkat ke Jakarta itu 5 atau 6 jadwal. Nah, kemudian dia punya 3 gerbong setiap berangkat atau mungkin 3 gerbong bisnis dan 2 gerbong eksekutif misalnya ya. Nah, bagaimana itu dikelola? Nah, dari strategi di aplikasinya di database-nya, maka setiap kereta itu ada tanggal berangkatnya ya.
tanggal berangkat. Mungkin ada ID jadwalnya gitu ya. Ada tanggal berangkat, asumsikan ini yang 1 hari 1 jadwal saja ya. Nah, kalau argo parahyangan mungkin argo parahyangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada gerbongnya. Kalau Anda beli tiket kereta api itu ada gerbongnya dan ada nomor kursinya. Lalu statusnya ini nanti dipakai apakah tiket itu sudah terjual atau belum. Nah, semua ini direpresentasikan dengan primary key yaitu nomor ID tiket. Nah, inilah nanti yang akan dijual jadi barang jualan. Lalu ketika kita naik kereta api, konsumen itu harus mendaftarkan namanya dan nanti akan dikaitkan konsumen itu milih tempat duduk yang mana ya, dapat tempat duduk yang mana. Ikatan antara konsumen dengan tiket yang tersedia itu adalah berupa ID tiketnya itu dinaiki oleh siapa penumpangnya. Tiket ini berelasi dengan kereta, tanggal berangkatnya tanggal berapa ya. Itu kira-kira arsitektur database-nya yang disebut dengan skema basis data atau entity relationship set. Diagram skema relasi ya, seperti ini. Oke, nah ini biasanya tidak di entry untuk tiket ini, tapi di generate oleh aplikasi. Jadi aplikasinya lah nanti yang menginsert tiket-tiketnya. Setiap hari ya kalau Anda pesan tiket itu kan paling lama 3 bulan ya, kalau dulu sebulan. Jadi tiket 3 bulan ke depan itu baru bisa dipesan sekarang. Itu kenapa? Karena tiketnya baru di-generate pada H-3 bulan. Baik, jadi fakta menjadi data itu selesai di cerita ini ya. Ini kira-kira nanti di dalamnya itu ada data-data yang skema datanya itu seperti ini. Nah, inilah orang informatika itu melukis dunia nyata. Kalau orang seni musik, orang seni lukis, ya orang DKV atau seni itu seni gambar ya maksudnya ya. Dia merepresentasikan dunia nyata dengan bentuk-bentuk dan warna, maka orang informatika merepresentasikan dunia nyata dengan diagram relationship ini dan juga dengan isi datanya nanti. Oke, tadi saya sudah sampaikan kita akan menggunakan studi kasus pemesanan booking atau booking tiket di Traveloka. Booking tiket itu proses bisnisnya cukup panjang, mulai dari booking, kemudian review booking, lalu payment, terjadi proses, dan akhirnya tiketnya dikirim. Tapi yang kita bahas cukup yang nomor 1 saja. Oke, ini mirip dengan alur data yang dibahas pada saat cerita si kasep ya, si kasep dan kambingnya. Ada berapa proses komputasi kita lihat? 1 entry kriteria, 2 seleksi dari tiket tersedia yang sesuai, 3 entry pilihan, 4 hitung total harga ya, ada 4 dan kemudian ini adalah data-data yang terlibat. Nah, pada saat booking yang pertama adalah mengentry kriteria ya, kriteria tiket yang dicari. Nah, nanti kita lihat dulu deh, kita lihat dulu tampilannya kan seperti ini ya kira-kira ya tiket itu. Pemesanan tiket itu pengguna diminta untuk memasukkan berangkat dari stasiun mana, tujuannya stasiun mana, kapan tanggal berangkatnya, berapa jumlah orang dewasa yang mau pesannya, dan ya anak bayinya kurang dari 3 tahun itu ada berapa. Ya, kira-kira seperti itu dan itu saya rangkum dalam sebuah alur prosesnya. Berarti pertama nanti pengguna diminta untuk mengentrikan kriteria stasiun berangkat, tujuan, tanggal berangkat, jumlah penumpang dewasa dan penumpang anak itu dimasukkan. Dan di sini sebelumnya sudah ada data yang tadi dientry oleh admin ya. Ada kereta, jadwal dan tarif. Untuk supaya pengguna tidak memilih stasiun yang tidak ada di dalam sistem. Nah, ketika kriteria sudah di-entry, maka jadilah data kriteria. Nanti data kriteria itu akan digabung dengan tiket yang tersedia, diproses oleh proses komputasi yang kedua.
Proses komputasi ini adalah menyeleksi di antara tiket yang tersedia itu mana yang sesuai dengan kriteria, maka menghasilkan daftar tiket yang sesuai dengan kriteria. Misalnya saya mau ke Surabaya, maka kereta api yang ke Surabaya itu kan pilihannya banyak. Nanti saya tinggal pilih mana yang masih ada, harganya berapa, kelasnya apakah eksekutif, apa bisnis atau ekonomi. Kemudian saya mau berangkat jam berapa. Nah, tadi sudah ya, jam berapanya nanti kita pilih di sini setelah daftar tiket kriterianya keluar. Jadi berikutnya pengguna diminta untuk memilih. Ini ada pilihannya nih, mau ke Surabaya, mau naik kereta yang mana, maka pengguna nanti memilih salah satu, jadilah dia adalah tiket yang terpilih. Nah, tiket yang terpilih, dari tiket yang terpilih itu kemudian aplikasi booking ini bisa menghitung total harga tiket, karena tadi mungkin yang naiknya dia beli tiketnya 2 atau mungkin 3, maksimal 4 ya kalau di PT KAI itu sekali pesan, maka akan muncul yang terakhir adalah informasi total bayar. Nah, alurnya seperti itu, kita cermati bentuk tampilannya. Nah, ini Anda ini diminta untuk mengamati kotak ini ya, kotak nomor 1 dan kotak nomor 2 untuk slide ini dan slide berikutnya. Coba perhatikan. Ini kalau yang diklik adalah train, kereta api, maka munculnya trains ya. Sedangkan kalau yang diklik adalah flight, nah di sini ada muncul gambarnya adalah pesawat terbang ya. Pesawat terbang mau take off-nya dari mana dan landing-nya di mana. Kemudian one way, multi city, berhenti di beberapa kota atau langsung. Kapan departure-nya dan seat-nya disuruh pilih di sini. Maka pertanyaan nanti ada sampai L ya, A sampai L pertanyaan. Tugas Anda adalah mencatat jawaban-jawaban dari yang penjelasan saya ini seperti apa, kemudian nanti Anda harus upload ringkasan dari jawaban itu. Jadi di sini pertanyaan A itu adalah apa fungsi dari list yang ada di kotak 1 ini. Kalau kita perhatikan slide yang ini, booking tiket pesawat ya dengan yang booking kereta api. Oke. Nah, sudah diperhatikan ya? Ini train gambarnya, kemudian yang dimasukkan apa, dan yang ini adalah kalau yang dipilih adalah pesawat ya, tiket pesawat. From to-nya ada, number passengers-nya juga ada, tapi nanti detail antara anak dengan bayi ya. Kalau yang di kereta tadi kan hanya infant dan adult. Child itu bayar penuh, kalau pesawat ini kayaknya kalau child mungkin harga tiketnya beda. Departure, seat-nya tadi kalau di sana belum disebutkan ya. Oke, jadi fungsi dari kotak nomor 1 ini adalah, kalau apa ini berarti dia seleksi ya. Kalau Anda pilih icon-icon ini atau teks-teks ini akan membuat tampilan di sebelah kanannya itu berbeda sesuai dengan jenis menu yang dipilih di sebelah kiri. Jadi ini adalah sebuah switch menu yang artinya kalau proses komputasinya itu adalah menyeleksi. Kalau flight maka munculkan di sini form untuk pesan tiket pesawat, kalau hotel form untuk pesan hotel dan seterusnya ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan mencermati tampilan atau inputan nomor 3 dan nomor 4. Oke, ini ya. Ini sudah kita jawab tadi, sudah saya jelaskan. Fungsi dari kotak nomor 1 itu adalah sebagai selektor menu yang akan menentukan bentuk form pesanan yang muncul di gambar nomor 2, di kotak nomor 2 di sebelah kanan. Dan jenis komputasinya adalah seleksi. Nah, ini terkait kotak nomor 3 dan 4 ya. Tadi itu memasukkan stasiun. Ini ada memasukkan stasiun berangkat dan stasiun tujuan, origin and destination. Nah, saya minta Anda untuk mencermati kalau kenapa tidak dimasukkan sebagai teks bebas. Tentu saja akan aneh ya nanti kalau dimasukkan teks bebas, bisa jadi user nggak tahu apa tuh nama stasiunnya.
Nah, stasiun hanya dipilih dari yang ada, maka cara inputnya itu menggunakan list box seperti ini. Kalau dipilih, saya ketikkan B, nah, Anda perhatikan yang muncul di sini adalah stasiun-stasiun yang mengandung huruf B. Nah, bedakan kalau saya ketik sur ya. Nah, maka yang muncul adalah stasiun-stasiun yang memiliki potongan kata sur, Pasuruan. Pasuruan itu ada Bangil, stasiunnya ada Grati, ada kota Pasuruannya sendiri. Kemudian masuk sur itu juga Surabaya ya, ada Gubeng, ada Pasar Turi yang muncul. Nah, untuk destination-nya kalau misalnya saya pilih Jak, maksudnya mau ke Jakarta nih ya, tapi ternyata muncul ada Cirebon Perujakan. Ya, ini stasiun di Cirebon, kemudian ada Gambir, Jakarta Kota, Jatinegara, Manggarai dan seterusnya. Ya, itu fungsinya ini untuk apa? Menyeleksi stasiun-stasiun yang mengandung kata atau suku kata dari yang dimasukkan di dalam edit box-nya sehingga nanti usernya tinggal memilih. Usernya memilih di antara yang muncul sesuai dengan kriteria, tapi sistemnya sendiri memilih di antara sekumpulan stasiun yang ada, mana yang memenuhi kriteria yang dimasukkan user. Oke, Anda bisa jawab yang C dan D ya. Sekarang kita lanjut ke tampilan berikutnya. Nah, seperti ini. Untuk memasukkan tanggal berangkat, yang namanya tanggal itu kan setiap bulannya beda-beda ya. Misalnya kalau Februari itu ada yang 28, ada yang 29. Januari sampai 31. Sedangkan Maret sampai 31 tapi April sampai 30. Desember sampai 31, Januari juga sampai 31. Nah, di sini karena tanggal itu terbatas, ada constraint-nya, maka yang paling mudah dibuat sebuah model input seperti ini namanya datetime picker. Ya, di sini jenisnya datetime picker-nya bisa menampilkan 2 bulan berurut-urutan. Anda bisa cek nanti panah yang sebelah kiri ini fungsinya untuk apa. Kalau saya mau ke bulan munculnya adalah November Desember ya, saya klik sebelah kiri. Kalau saya ingin munculnya Januari Februari, saya klik sebelah kanan. Kemudian kalau saya mau pilih tanggalnya, saya tinggal klik salah satu tanggal. Ya. Oke. Anda bisa jawab pertanyaan E dan F, ya. Kalau saya klik di sini, nah ini nanti yang muncul di sini adalah sesuai dengan tanggal yang kita pilih. Nah, sedangkan untuk nomor 6, ini memasukkan jumlah tiket yang mau dibeli, untuk dewasa berapa, dan untuk yang umurnya di bawah 3 tahun ada berapa. Nah, pertanyaannya kalau di sini ini sama ya, seleksi ya, memilih di antara yang ada. Kenapa ini hanya sampai 4? Karena sekali pesan itu di PTKI dibatasi hanya sampai 4. Kemudian yang ditanyakan adalah kalau ditekan tombol search tiket, ya, maka yang terjadi itu proses komputasi yang mana? Jadi proses komputasi itu biasanya terjadi di-trigger oleh penekanan sebuah tombol atau pengaktifan sebuah menu. Ya, ini pertanyaan yang G. Mewakili proses komputasi nomor berapa? Balik lagi ke slide 6 dari gambar alur fakta data informasi dan komputasi. Nah, di mana kenyataannya ketika kita di search tiket akan muncul seperti ini. Nah, ini hasil pencariannya ya. Anda harus cari, nanti dicoba masuk ke Traveloka, apa fungsi dari tombol ini, 7A. Oke. Itu komputasi juga, ya. Apa komputasinya? Kemudian tombol choose, ya, yang warna orange. Ini akan sangat bagus juga kalau Anda bisa mencermati ya. Ini ada kelas, station, train, time. Itu kita bisa filter ya. Ini misalnya keretanya Argo Wilis berangkat jam 7 dari Surabaya sampai Bandung 9.34 langsung dengan lama
lama perjalanan 12 jam. Oke. Terus misalnya saya klik yang 370.000 ini ya. Ini berarti saya memilih tiket, memilih kereta Argo Wilis yang harganya 370.000 kelas eksekutif C. Oke ya, itu jadi yang ditanyakan ini ada 3 di sini, H, I, dan J. H itu adalah tampilan ini masuk ke informasi yang nomor berapa dari alur. Kemudian fungsi tombol ini untuk apa, dan fungsi tombol ini juga untuk apa. Ya, ada 3 pertanyaan yang Anda harus jawab dan nanti jawabannya di-upload. Oke, ketika dari tampilan yang sebelumnya itu diklik price detail, ya, price detail, maka akan muncul seperti ini. 740. Ini hitungnya dari mana sih? Harga per tiketnya 370 dan karena tadi saya pesannya 2, ini adult fare 2 tiket, maka harganya 370 kali 2 yaitu 740. Sedangkan untuk anak-anak tidak ada dan kalaupun ada ini gratis ya, sehingga nanti tagihannya masih 740.000. Kira-kira seperti itu untuk pertanyaan K dan L. Apa jenis komputasi yang digunakan untuk menampilkan yang 740.000 ini? Dan ini masuk ke informasi nomor berapa dari gambar 1 sampai 6. Oke. Nah, mirip seperti ini nanti akan ada tugas kelompok ya, ada 4 topik yang Anda kerjakan berkelompok. Nanti untuk kelas saya akan saya bagi, yang kelasnya Pak Tirta nanti Pak Tirta yang akan bagi, ada 4 topik. Kelas dibagi menjadi 8 kelompok dan nanti satu topik dikerjakan 2 kelompok. Nanti akan ditunjuk oleh dosennya masing-masing. Anda bikin penjelasan dari konteks organisasinya ya, untuk faktanya itu seperti apa, lalu fungsi dari tampilan itu secara umum, informasi yang tampil di layar itu apa saja, kemudian cari tombol atau button aksi, dan di setiap tombol atau button aksi itu input datanya apa, komputasinya jenisnya apa, dan informasi yang dihasilkan apa. Itu yang diminta. Kemudian cara mengerjakannya karena ini kelompok, ya nanti presentasi ya, dibuat presentasi. Kalian satu kelompok join di Zoom, kemudian direkam. Jangan lebih 15 menit lah ya presentasinya. Kemudian nanti hasilnya diupload di YouTube dan di URL-nya dikirimkan ke e-learning, nanti tempatnya disediakan. Ini topik yang pertama ada 2 gambar, tugas 1 masih berhubungan dengan pemesanan tiket. Untuk tampilan ini kalau nggak ada tombol aksinya ya berarti tidak usah. Ya, tapi ini ada di tombol yang itu. Protected, get your home protected gitu ya. Ini untuk apa? Dan kemudian tampilan yang kedua adalah ini. Ini masih tugas topik 1 ya, masih pemesanan tiket kereta api. Nah, topik yang kedua ini adalah bukukita.com ya. Anda fokus pada tampilan ini tapi cek tuh ada kotak-kotak, ada tombol-tombol yang bisa Anda amati, itulah yang dilaporkan ya. Nanti misalnya home ini untuk apa, kategori ini untuk apa, kemudian tombol-tombol ini nanti aksinya apa. Kalau saya tekan tombol beli, itu komputasinya apa. Tugas yang ketiga, topik ketiga adalah Oriflame Indonesia. Ya, fokus pada tampilan ini. Ini ada tombol beli, kemudian deskripsi, cara penggunaan bahan dan seterusnya. Ini yang dieksplorasi fungsinya apa. Terus dijelaskan juga konteks di organisasinya. Nah, topik yang keempat ini bukan belanja, tapi masuk ke sebuah sistem informasi di Pengadilan Agama Bandung ya. Ini ada sipp.pa/bandung.go.id di jadwal sidang. Ini ada tombol-tombol, maksudnya apa? Anda harus bisa menceritakan fungsi dari aplikasi ini. Silahkan Anda bisa kunjungi websitenya masing-masing ya.
Itu kira-kira tugas untuk studi kasus. Nanti akan dijelaskan oleh dosennya masing-masing bagaimana mengumpulkan tugasnya. Demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Semoga bisa dipahami dan semakin membuat Anda paham tentang bagaimana profesi informatika mengolah data menjadi informasi, memindahkan fakta menjadi data, dan secara cerdas bisa membuat komputasi cerdas untuk mengolah informasi menjadi pengetahuan. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.